Halo Taurus, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Taurus, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Taurus, hari ini kita mengangkat judul yaitu Sungguh tidak diduga, semua bisa berubah seketika. Oke Taurus, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Taurus bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Taurus, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Eight of Wands. Kartu kedua. Di sini ada The Hangman. Kartu ketiga, di sini kita punya Judgment. Kartu keempat, di sini ada Two of Cups. Kartu kelima, di sini kita punya Guardian of Wands. Dan kartu yang keenam, di sini ada Strange. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Six of Cups. Oke, Taurus. Konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Sungguh tidak diduga, semua bisa berubah seketika. Oke Taurus, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Six of Cups. Nah, di sini menggambarkan bahwa memang jejak rekam seseorang, jejak langkah seseorang, ya, terutama dirimu, di mana masa lalumu yang mungkin selama ini tidak begitu baik, tetapi kamu manfaatkan, kamu pergunakan untuk bisa melakukan hal-hal yang terbaik bagi siapapun yang ada di sekitarmu. Sehingga rekam jejak yang baik inilah yang akhirnya mengantarkan kamu pada fase, pada titik di mana kamu banyak mendapati begitu banyak peluang dan kesempatan, begitu banyak kemudahan, support, dan dukungan yang kamu dapati dari arah manapun. Bahkan dari arah yang tidak pernah kamu sangka-sangka. Dan hal inilah yang akhirnya membuat kamu bisa memanfaatkan situasi sehingga terjadilah kemajuan dan peningkatan yang sangat signifikan di dalam setiap sektor kehidupanmu. Terutama kepada finansial menjadi semakin meningkat. Oke, jadi rekam jejakmu selama ini, perbuatan baikmu, bantuanmu, ya, kamu ingin selalu berguna dan bermanfaat bagi siapapun selama ini, meskipun pada waktu itu keadaanmu sedang tidak baik-baik saja. Dan lingkungan orang-orang sekitar juga tahu bahwa kamu juga lagi sulit, bahwa kamu juga lagi susah. Tetapi memang sikap baikmu inilah yang akhirnya mengantarkan kamu pada banyak rasa empati, pada banyak rasa percaya dan rasa saling menghargai, rasa saling membantu. Sehingga di suatu ketika, ya, di saat kamu benar-benar ingin menunjukkan kualitas terbaikmu dalam suatu kegiatan, dan di saat itulah bala bantuan datang, kemudahan datang, support dan dukungan terbuka lebar. Sehingga peluang yang baik ini kamu manfaatkan, maka terjadilah kemajuan secara besar-besaran di setiap sektor kehidupanmu. Dan dari situ akan ada kebahagiaan kembali dan kenyamanan kembali yang mampu kamu persembahkan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Oke, jadi masa lalumu lah yang menjadi salah satu peran penting di dalam keberhasilanmu saat ini. Sikap baikmu lah yang menjadi rekam jejak yang membuat lingkungan dan orang-orang sekitarmu kagum,
salut, bahkan bangga terhadap dirimu. Sehingga mereka selalu memberikan kemudahan, memberikan bantuan, memberikan peluang dan kesempatan yang bisa mereka bagikan kepada dirimu. Sehingga hal itulah yang mendongkrak kehidupanmu menjadi lebih baik. Jadi kamu tidak pernah menyangka, sungguh tidak pernah kamu duga bahwa semua bisa berubah seketika. Dan tentunya ini karena sikap baikmu, karena rekam jejak yang positif yang kamu lakukan selama ini di dalam kehidupanmu meskipun sedang tidak baik-baik saja. Dan akhirnya kebahagiaan, kemajuan, dan kesuksesan akan segera kamu raih di dalam kehidupanmu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Eight of Wands. Nah, ini adalah kemenangan. Ya, kemenangan dalam artian kamu mulai memenangkan hati lingkungan dan orang-orang sekitarmu saat ini. Di mana mereka sangat kagum, yakin, percaya, bahkan beberapa di antaranya sudah ada yang mengidolakan, sudah ada yang mencontoh dan meneladani dirimu. Dan kamu mulai memenangkan situasi dan keadaan di dalam kehidupanmu, di mana situasinya menjadi lebih baik, di mana situasinya selalu menguntungkan, untuk kamu bisa mengambil peluang, mengambil kesempatan terbaik. Dan tentunya kamu mulai memenangkan dirimu sendiri, di mana saat ini kamu benar-benar telah menjadi versi terbaikmu. Apa yang kurang baik selama ini, kamu tata menjadi lebih baik. Ya, baik dari cara bersikap, cara berprasangka, cara berkomunikasi, dan cara bekerja sama. Semuanya menjadi lebih baik. Dan dengan kemenangan-kemenangan ini, akhirnya kamu akan bisa mewujudkan kesuksesan, keberhasilan di setiap sektor-sektor kehidupanmu. Karena apa? Karena ada kualitas yang semakin baik. Dan ditambah semakin banyaknya kemudahan, semakin banyaknya peluang, semakin banyaknya support dan dukungan yang kamu dapati. Maka kamu akan dengan mudah melenggang, melangkah menuju gerbang kesuksesan dan keberhasilan di dalam kehidupan. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Hangman. Nah, mungkin inilah salah satu kenapa kamu selalu bisa berbuat baik di masa lalu, padahal pada saat itu keadaanmu sedang sulit, perekonomianmu sedang terpuruk. Oke? Karena kamu mampu melihat, memandang, menilai segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupanmu dari sudut pandang yang berbeda. Ya, di saat itu kamu gagal, di saat itu kamu mengalami kesulitan di bidang ekonomi. Kamu tidak pernah kecewa, kamu tidak pernah menyalahkan keadaan, bahkan kamu menilai ini mungkin sebuah proses. Ini mungkin adalah tantangan yang harus aku lewati, di mana setelah aku melewati tantangan ini, maka aku akan menjadi lebih baik kualitasnya. Oke, di saat ada keadaan di dalam keluargamu, di dalam orang-orang yang kamu sayangi itu kurang bahagia, kurang nyaman, ya dikarenakan mungkin kebutuhannya tidak terpenuhi dengan baik, memang ada sedikit sedih, tetapi kamu tidak pernah putus asa. Di dalam hatimu, kamu menilai, mungkin inilah ya yang ditunjukkan semesta kepada dirimu agar kamu bisa bangkit, agar kamu bisa berusaha lebih baik, sehingga kamu mampu nantinya setelah berhasil, kamu akan persembahkan kebahagiaan dan kenyamanan bagi orang-orang yang kamu sayangi kembali. Nah, inilah yang membuat cara pandangmu berbeda pada masa-masa sulitmu dulu. Makanya terjadi perubahan besar di dalam kehidupanmu saat ini. Makanya kamu selalu bisa berbuat baik, menjadi orang yang berguna, orang yang selalu membantu orang lain meskipun sedang sulit.
Karena kamu melihat segala sesuatunya itu dari sudut pandang yang berbeda, dari perspektif yang lain. Oke? Itulah keunggulan, itulah kelebihan ataupun anugerah ya yang diberikan semesta hanya kepada dirimu. Oke, kita lanjut lagi ya. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya judgment. Nah, ini adalah kedewasaan ya. Kedewasaan di saat kamu mengambil sikap, mengambil langkah ya, bahwa harus bisa berdamai dengan keadaanmu. Bahwa harus bisa memaafkan setiap situasi dan keadaan. Dan tentunya harus bisa memaafkan siapapun. Memaafkan dirimu di saat melakukan kesalahan-kesalahan pada masa itu. Nah, jadi setelah kamu berdamai dengan keadaanmu, berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan hal-hal yang mungkin pada saat itu membuatmu sulit, membuatmu tersudut, maka kamu akan bisa melangkah, memulai lagi dari awal, memulai hidup baru, tetapi dengan versi terbaikmu. Dengan pikiran, jiwa, dan perasaan yang begitu lega dan tenang. Karena kamu sudah maafkan setiap keadaanmu. Karena kamu sudah berdamai dengan hal-hal apapun yang pernah kamu lewati. Dan dengan begitu kamu akan mampu curahkan seluruh kemampuanmu, kemampuan terbaikmu untuk melangkah kembali, untuk berjuang kembali demi memajukan, demi mensejahterakan kembali kehidupanmu. Oke, kita lanjut lagi. Ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Two of Cups. Nah, jadi akan banyak rasa saling memahami, rasa saling menghargai, rasa saling yakin dan saling percaya yang semakin tumbuh subur ya antara kamu dan lingkungan-lingkungan manapun tempat kamu berkegiatan. Oke, akan ada perasaan yang mungkin bisa dikatakan keterikatan batin begitu ya. Karena mungkin antara kamu dan lingkungan, antara kamu dan orang-orang sekitar itu sudah terjadi sebuah kontak batin. Ya, di mana dulunya mereka pernah kamu mudahkan, pernah kamu bantu, pernah kamu selesaikan permasalahannya. Nah, inilah yang mengawali tumbuhnya rasa nyaman dan rasa kontak batin antara kamu dan lingkungan sekitar. Sehingga berangkat dari rasa inilah ya, masing-masing dari kamu dan lingkungan itu akan saling membantu, akan saling menghargai, akan saling memudahkan untuk masing-masingnya. Sehingga wajar jika keadaan dan situasi di dalam kehidupanmu saat ini benar-benar nyaman, benar-benar membuatmu happy dan bahagia. Dan rasa bahagia inilah yang akhirnya membuat kamu terus bersemangat, terus optimis untuk mewujudkan apa mimpimu yang mungkin belum terwujud saat ini. Oke, kita lanjut lagi. Ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Guardian of Wands. Nah, jadi salah satu kunci suksesmu, kunci keberhasilanmu saat ini ya. Dikarenakan ada keberanian di dalam dirimu, dan keberanian ini, energi ini begitu besar ya, sehingga kamu akan mampu lewati apapun, lompati rintangan sebesar apapun demi meraih apa yang kamu inginkan, demi mewujudkan setiap mimpi dan harapanmu selama ini. Oke, jadi ada keberanian di dalam dirimu untuk meraih apapun yang kamu inginkan, serta ada keberanian untuk memaafkan kesalahan, belajar dari kesalahan, mengakui kesalahan yang pernah kamu lakukan. Dan tidak semua orang memiliki keberanian tersebut. Nah, jadi beruntunglah dirimu memiliki keberanian-keberanian untuk memaafkan segala hal yang pernah terjadi di dalam kehidupan. Oke, jadi seperti seekor kadal ya, yang berada di ujung dahan, di mana di bawah dahan tersebut ada api yang membara. Dan tentunya untuk selamat dari rasa panas ya, dari api yang membara ini, kamu harus pindah, harus melompat ke dahan yang lainnya.
Dan itu butuh keberanian yang besar. Maka dari situlah kadal ini memutuskan untuk melompati dahan selanjutnya. Dan dia terlepas dari panas yang begitu membara dari api yang ada di bawahnya. Nah, inilah yang menggambarkan keberanianmu saat ini. Jadi apapun akan kamu lakukan. Apapun akan kamu kerjakan. Demi terwujudnya setiap mimpi dan harapanmu. Tentunya hal-hal yang baik ya. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya strength. Nah, jadi ini komunikasi yang baik ya. Ada kekuatan di dalam dirimu untuk bisa menaklukkan hati orang-orang yang ada di sekitarmu dengan kelembutan, ya, dengan kesahajaan, dengan perbuatan baik, serta dengan komunikasi-komunikasi yang baik dan positif. Oke, jadi semua orang yang ada di sekitarmu, lingkungan begitu ya, selalu berkeinginan untuk menjalin kerjasama dengan dirimu. Ya. Selalu ingin memiliki hubungan yang baik dengan dirimu, ingin bersahabat, ingin berteman. Ya. Karena apa? Karena ada komunikasi-komunikasi yang baik yang mampu kamu lakukan, serta kamu tidak pernah menutup-nutupi dirimu, ya. Mengarang-arang cerita tentang dirimu, kamu tampilkan apa adanya. Kamu berkata dengan lugas, dengan jujur, tanpa drama. Jadi hal ini juga bisa dilihat dan bisa dirasakan oleh lingkungan yang ada di sekitarmu. Oke? Jadi rasa jujur inilah, rasa saling keterbukaan inilah yang akhirnya mengantarkan kamu pada banyak kemudahan, pada banyaknya teman, pada banyaknya sahabat-sahabat yang nantinya akan bisa saling membantu untuk memajukan masing-masingnya. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Taurus sahabatku. Dan semoga temanku Taurus benar-benar akan mampu mendapati sebuah keadaan, situasi yang semuanya akan berubah secara drastis, secara cepat, di mana akan ada peningkatan dan kemajuan di setiap sektor kehidupanmu. Dan akan ada hubungan antara kamu, lingkungan, dan orang sekitar kembali harmonis, kembali tumbuh rasa saling percaya dan rasa nyaman. Dan tentunya akan terjadi kebahagiaan yang mampu kamu berikan untuk orang-orang yang kamu sayang. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.